Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Lestari, mahasiswa tingkat 2 dari jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 2. Pada hari ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pencegahan COVID-19. Seperti yang teman-teman telah ketahui, saat ini sedang ramai mengenai semakin mewabahnya COVID-19. Oleh karena itu, pada penyuluhan kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai pencegahan COVID-19. Beberapa materi yang akan dijelaskan yaitu meliputi pengertian dari COVID-19 itu sendiri, lalu ada penyebabnya, gejala-gejala COVID-19, lalu cara penularan COVID-19. Kemudian nanti akan dijelaskan juga alasan mengapa makanan bergizi itu penting untuk mencegah COVID-19. Dan nanti akan dijelaskan juga apa saja zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh untuk mencegah COVID-19. Dari zat-zat gizi yang telah disebutkan, nanti akan disebutkan juga fungsi dan contoh bahan makanan yang menjadi sumber zat gizi tersebut. Sebelum ke penjelasan inti materinya, saya ingin tanya dulu nih, teman-teman pastinya sudah pernah dengar kan COVID-19 itu apa? Ya, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat ditularkan melalui kontak fisik dan droplet ataupun percikan ketika kita sedang batuk, bersin, ataupun berbicara. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Teman-teman, ada yang tahu nggak zat gizi apa yang diperlukan oleh tubuh untuk meningkatkan sistem imun kita? Ya, jawaban kalian sudah ada yang benar. Nah, kira-kira kalian sudah mulai mengenal belum nih apa itu COVID-19 dan makanan apa saja yang kita perlukan untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita dalam pencegahan COVID-19 ini? Ya, ternyata kalian ada yang belum paham nih. Ya udah kalau gitu kita tonton dulu yuk video singkatnya. Oke, pemutaran videonya telah selesai. Teman-teman gimana nih? Kalian sudah mulai paham atau semakin gak paham? Baik, kalau gitu saya akan jelaskan lebih rinci lagi. Semoga kalian dapat mengerti. Tetapi ketika saya jelaskan ke teman-teman bisa sambil bertanya ya. Nih, kalian juga bisa lihat leaflet yang telah saya bagikan tadi. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa kita singkat dengan COVID-19 adalah penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan dan radang paru-paru. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat dengan SARS-CoV-2. Nah,
Gejalanya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah gejala ringan dan sedang. Gejala ringan dan sedang ini yaitu kita mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam disertai dengan batuk atau pilek dan nyeri tenggorokan. Lalu yang kedua adalah gejala berat. Gejala berat ini adalah gejala ringan disertai dengan sesak nafas, pneumonia, dan gagal ginjal. Lalu materi yang selanjutnya adalah cara penularan COVID-19. Nah, penularannya itu bisa melalui percikan ataupun droplet ketika kita sedang batuk, berbicara, dan bersin. Nah, makanya penting bagi kita untuk menggunakan masker ketika kita sedang berpergian. Yang kedua adalah kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Nah, itu contohnya seperti berjabat tangan. Jadi, ketika kita bertemu seseorang, teman-teman bisa menggantikan berjabat tangan itu dengan cara say hello ataupun kita bersalaman dengan seperti ini. Lalu yang ketiga adalah kita menyentuh mulut, hidung, dan juga mata ketika tangan kita sedang terpapar oleh virus. Oleh karena itu, kita harus selalu mencuci tangan ketika tangan kita terasa kotor ataupun setelah kita memegang benda-benda fasilitas umum ataupun kita sedang habis berpergian, itu kita juga harus mencuci tangan dengan sabun. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di antaranya adalah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terapkan etika batuk dan bersih, melakukan physical distancing, melakukan pola hidup bersih dan sehat, dan serta menjaga kesehatan tubuh dengan makanan bergizi. Lalu kenapa sih makanan bergizi itu penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita? Karena konsumsi makanan bergizi sangat penting untuk membentuk sistem kekebalan tubuh. Meskipun makanan bukanlah sepenuhnya sebagai penangkal virus, namun gizi yang baik tentunya akan lebih menguatkan sistem kekebalan tubuh kita, sehingga akan memberikan perlindungan yang ekstra bagi tubuh kita sendiri. Nah, COVID-19 ini erat kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh. Makanya, jika imun kita baik, ada kemungkinan terserang virusnya lebih sedikit. Oleh karena itu, memperhatikan apa yang kita konsumsi menjadi hal yang penting. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai zat-zat gizi apa saja yang diperlukan oleh tubuh untuk mencegah COVID-19 dan fungsinya serta contoh bahan makanan yang menjadi sumber zat gizi tersebut. Zat gizi yang pertama adalah vitamin A. Vitamin A ini dapat mengatur sistem kekebalan tubuh dan berfungsi sebagai pelindung terhadap berbagai infeksi dengan cara menjaga permukaan kulit dan jaringan di mulut, lambung, usus, dan juga sistem pernafasan agar tetap sehat. Vitamin A ini bisa didapatkan dari berbagai bahan makanan seperti wortel, brokoli, bayam, ubi jalar, paprika merah, aprikot, telur, dan juga makanan yang diberi label vitamin A yang diperkaya seperti susu dan juga sereal. Zat gizi yang kedua adalah vitamin C. Vitamin C dapat membantu melindungi tubuh kita dari infeksi dengan cara merangsang pembentukan antibodi dan meningkatkan kekebalan tubuh. Oleh karena itu, konsumsilah makanan sumber vitamin C seperti jeruk medan, jeruk bali, jambu biji, pepaya, paprika merah, tomat, dan juga stroberi, ataupun buah-buahan yang lainnya. Yang ketiga adalah vitamin E. Vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan yang bertugas untuk menetralkan radikal bebas. Jadi ketika radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita, maka antioksidanlah yang akan melawan si radikal bebas ini. Vitamin E juga dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Beberapa bahan makanan sumber vitamin E adalah almond, sayuran hijau, minyak sayur, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Nah, teman-teman bisa nih sertakan bahan makanan tersebut pada makanan kalian. Nah, zat gizi yang keempat adalah seng atau zinc, bertugas untuk membantu sistem kekebalan tubuh kita agar tetap bekerja dengan baik dan dapat membantu menyembuhkan luka. Bahan makanan sumber seng antara lain adalah daging tanpa lemak, ayam, seafood seperti udang, lobster, kepiting, dan kerang, susu, produk gandum, dan juga kacang-kacangan. Namun, zat gizi lain dalam bahan makanan selain 4 zat gizi yang disebutkan tadi juga memiliki manfaat seperti vitamin B6, folat, selenium, dan juga zat besi yang juga dapat mempengaruhi respon imun tubuh kita. Bahan makanan sumber vitamin B6 antara lain adalah ikan tuna, salmon, gandum, daging tanpa lemak, sayuran hijau, buah-buahan, dan juga kacang-kacangan. Untuk bahan makanan sumber folat antara lain adalah sayuran hijau seperti bayam dan brokoli, buah-buahan seperti alpukat, tomat, pepaya, dan pisang, kacang-kacangan, daging ayam atau daging sapi, makanan yang difortifikasi oleh folat. Sedangkan untuk bahan makanan sumber selenium antara lain adalah telur, keju, oats, ikan tuna, ikan salmon, daging ayam, dan juga jamur. Untuk bahan makanan sumber zat besi antara lain adalah hati ayam, kacang-kacangan, daging sapi, dan juga bayam. Oleh karena itu, konsumsilah 5 hingga 7 porsi sayuran dan juga buah-buahan setiap hari untuk mendapatkan vitamin, mineral, dan juga antioksidan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita.
Baik, karena waktu penyuluhan telah hampir habis, saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan, yaitu konsumsi makanan bergizi sangat penting untuk membentuk sistem kekebalan tubuh. Karena gizi yang baik akan lebih menguatkan sistem kekebalan tubuh, yang nantinya akan memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh kita. Oleh karena itu, konsumsilah makanan yang bergizi setiap hari. Biasakan untuk konsumsi sayuran dan buah setiap hari, terapkan pola hidup bersih dan sehat, dan jangan lupa selalu terapkan isi piringku setiap hari. Yuk kita cegah COVID dengan makanan bergizi, karena dengan gizi yang baik, kekebalan tubuh pun menjadi kuat. Sekian informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.